Nope. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba? Semoga semuanya baik-baik ya. Jadi apa kareba itu bahasa Bugis Makassar yang artinya apa kabar ya. Semoga semuanya sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita selalu dilindungi dari virus corona ini. Teman-teman tetap semangat ya. Meski kita masih belum punya penyemangat. Berjumpa lagi bersama saya Mahendra Tulihuan yang biasa dipanggil traveling. Yang biasa dipanggil traveling. Mungkin ada teman-teman yang mau panggil saya traveling. Nanti kita bikin vlog tentang traveling. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang cara memanjangkan rambut dengan baik dan benar versi saya. Tapi biarpun ini versi saya tetap ambil referensi dari beberapa buku dan juga dari teman-teman yang pernah memanjangkan rambut. Oke, seperti biasa, sebelumnya ini adalah edukasi buat teman-teman. Jadi kalau bisa nonton video ini sampai habis, jangan di skip ya, karena kalau di skip ilmunya nanti dapat setengah-setengah. Jangan lupa dukung saya dengan cara follow IG saya di sini ya, IG saya di sini. Kemudian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman supaya yang lain juga bisa mendapatkan pengetahuan yang kalian dapatkan di channel ini. Mari kita lanjut ke tipsnya. Tips yang pertama. Jadi tips yang pertama adalah potong rambut. Nah, kenapa potong rambut? Padahal kan kita mau panjangin rambut. Banyak orang yang bilang bahwa memotong rambut itu dapat membuat atau merangsang rambut kita itu jadi cepat tumbuh dan memperlebat rambut kita. Harus kita ketahui bulu ini dan rambut itu beda ya. Jadi kalau misalnya kumis dan janggut kalau keseringan dicukur itu mungkin bisa tambah lebat ya. Beda dengan rambut. Kalau rambut kenapa kita potong itu supaya rambut kita tumbuh dengan sehat. Jadi tidak ada yang menghalangi pertumbuhan rambut. Karena biasanya yang menghalangi pertumbuhan rambut itu adalah rambut bercabang. Itulah yang akan kita potong, kita hilangkan, kita musnahkan. Kalau misalnya masih ada rambut bercabang itu menghambat pertumbuhan rambut kita, sangat menghambat. Kemudian tips yang kedua ini adalah pernah kita bahas di video sebelumnya tentang cara merawat rambut. Jadi itu jangan keramas setiap hari. Jadi saya tekankan kepada teman-teman yang ingin rambutnya sehat, yang ingin cepat gondrong itu jangan keramas setiap hari. Kenapa saya katakan jangan keramas setiap hari? Karena keramas membuat rambut dan kulit kepala kita kering. Jadi membuat kulit kepala kita berketombe. Bukannya menjadi sehat, malah membuat kepala atau kulit kepala kita, rambut kita menjadi tidak sehat, ya kan? Jadi kalau misalnya bisa memakai shampoo, memakai shampoo itu 1 kali dalam 3 hari atau bisalah 3 kali dalam 1 minggu. Intinya jangan keseringan karena itu akan membuat rambut kita semakin kering. Apalagi contohnya rambut saya kan jenisnya rambut ikal, nggak lurus dan nggak keriting, nggak terlalu keriting juga. Jadi bersifat kering, mungkin seperti itu. Jadi ingat jangan pakai shampoo setiap hari. Kemudian setelah keramas itu, setelah pakai shampoo itu siramlah dengan air dingin, jangan siram dengan air panas. Karena kalau kita menyiram rambut pakai air panas atau air hangat itu bisa membuat rambut kita menjadi rusak, maksudnya gampang rontok, kemudian kering karena kan panas, membuat rambut kita panas. Jadi kita siram dengan air yang dingin. Selanjutnya pada tips yang ketiga itu gunakan conditioner setelah keramas.
dan setiap selang waktu kita tidak pakai shampoo. Kenapa kita harus pakai conditioner? Ingat, pada video sebelumnya, kalau misalnya teman-teman mau lebih jelasnya mengenai ini, teman-teman bisa klik link di atas untuk video sebelumnya, supaya apa yang teman-teman dapatkan tidak setengah-setengah. Shampoo hanya menutrisi kulit kepala kita dan bagian-bagian kulit, bagian-bagian rambut yang dekat dengan kulit kepala. Jadi yang ujung-ujung sini itu tidak terkena nutrisi dari shampoo. Oke, tidak terkena nutrisi dari shampoo. Kemudian dalam conditioner itu usahakan pemakaiannya itu cuma di bagian ujung sini ya, ujung sini. Jangan sampai ke kulit kepala, karena dapat membuat kulit kepala kita itu menjadi kering. Jadi usahakan menggunakan conditioner itu di sini, dari ujung, untuk menutrisi batang-batang dari rambut kita. Oke, tips yang keempat. Tips yang keempat adalah pakai minyak esensial untuk rambut. Karena nutrisi yang tepat tidak hanya penting bagi kesehatan tubuh, tapi juga penting bagi kesehatan rambut. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan rambut secara alami adalah mengaplikasikan minyak esensial di kulit kepala. Tidak hanya menguatkan akar rambut, tapi juga membantu pertumbuhan rambut yang kuat dan sehat. Tips yang kelima, begini, dalam melakukan sebuah usaha itu pasti ada cobaan. Jadi cobaan mungkin ada di kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita hilangkan. Jadi yang kelima ini pernah juga saya bahas di video sebelumnya, cara merawat rambut itu keringkan rambut secara alami. Mengeringkan rambut secara alami itu tidak dengan cara menggosok rambut, itu akan merusak rambut kita, karena nutrisi yang telah kita berikan sebelumnya di rambut itu akan hilang, akan rusak karena gesekan dari handuk itu. Jadi kita harus sayang rambut kita, jangan terlalu kasar. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebenarnya sebelumnya. Jadi mungkin setelah menonton video ini, teman-teman bisa merubah kebiasaan itu agar rambut kita makin sehat. Tips yang ke-6. Dalam tips yang ke-6 ini, itu jangan pernah menyisir rambut pada saat rambut kita masih basah, karena rambut kita sangat rentan akan rontok. Jadi ketika kita selesai mandi atau selesai keramas, jangan sampai rambutnya kita sisir. Keringkan terlebih dahulu secara alami dengan di tap-tap ya, pakai handuk secara lembut, secara halus sampai kering. Mungkin menunggu kering bisa main HP atau main apa, yang penting jangan main hati ya, karena itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Oke, sekarang tips yang ke-7. Tips yang ke-7 adalah memperhatikan asupan nutrisi makanan. Jadi nutrisi yang dimaksud di sini adalah makanan yang mengandung vitamin A dan vitamin B. Jadi contohnya itu kayak kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran. Jadi kita selain menutrisi dari luar, kita harus menutrisi rambut kita dari dalam. Jangan hanya dari luar, tapi dari dalam juga. Seperti melihat perempuan, jangan cuma dilihat tampangnya doang, tapi lihat hatinya juga. Tips yang ke-8. Jadi tips yang ke-8 ini juga kebiasaan kita yang sering kita lakukan. Mungkin kebiasaannya lahir dari apa yang kita lihat dari pendahulu kita, kayak kakak kita, atau dari film-film, contoh dari film yang kita nonton. Sebenarnya ini adalah contoh yang buruk dalam perawatan rambut, yaitu membungkus rambut basah kita dengan handuk. Ayo, siapa nih setelah keramas membungkus rambut dengan handuk? Mungkin banyak ya dari teman-teman.
Jadi mengeringkan rambut secara membungkusnya dengan handuk bisa membuat rambut jadi kusut dan merusak batang rambut kita. Jadi rambut yang basah kemudian dibungkus dengan handuk itu bisa membuat rambut kita mungkin makin rusak. Jadi percuma kita lakukan shampoo, percuma kita lakukan memakai minyak esensial, memakai conditioner, itu mungkin bisa sia-sia karena kita melakukan hal ini. Karena hal ini sangat fatal dan bisa merusak rambut teman-teman. Jadi goodbye gondrong, mungkin yang ada kalian malah risih dengan rambut kalian yang rontok, yang ketombean. Jadi kita harus teliti, kita harus disiplin. Kemudian tips yang ke-9 dan tips yang terakhir. Jadi tips ini bisa teman-teman lakukan ya, tidak setiap hari. Jadi dalam perawatan rambut ada yang namanya masker rambut. Jadi salah satu tips masker rambut yang ingin saya berikan kepada teman-teman itu adalah masker rambut putih telur. Jadi tipsnya itu dengan cara ambil 3 butir telur dan diambil putihnya saja. Kemudian kita campur 1 sendok makan minyak zaitun, kemudian dikocok. Setelah dikocok itu kita aplikasikan ke rambut, ke seluruh kulit kepala, kemudian rambut. Jadi ini tidak masalah, kita berikan nutrisi ke semua kulit kepala baik rambut. Dan jangan lupa kita pijat-pijat supaya nutrisinya itu bisa meresap ke kulit kepala. Tunggu beberapa menit, 10-15 menit, kemudian kita bilas dengan air dingin. Oke, itulah tadi tips dari saya. Ya mungkin agak banyak, 9 cara ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini sangat susah, sangat sulit, ya memang sulit untuk memanjangkan rambut. Bukan hanya dalam perawatan, tetapi juga dalam cemoohan orang-orang. Ih, jelek rambutmu, ih jelek panjang rambutmu, potong itu. Mungkin yang seperti juga yang harus teman-teman lawan. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin videonya atau tipsnya lebih spesifik lagi, jadi singkat, padat dan jelas, silahkan komen di bawah. Saya akan membuat video yang lebih jelasnya lagi. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini belum jelas, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon dukung saya dengan cara subscribe channel saya, like dan share supaya teman-teman yang lain yang belum mengetahui tips ini bisa mengetahuinya, sehingga mereka bisa lebih semangat untuk memanjangkan rambut. Jika teman-teman punya saran, silahkan komen di bawah biar kita bisa saling berbagi. Mungkin kita bisa kenalan, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi selamat mencoba ya. Kalau misalnya teman-teman sudah nonton video ini dan sudah mencoba, silahkan komen di bawah bagaimana hasilnya. Saya yakin pasti ini tips berhasil, karena sangat berhasil di saya. Ini rambut saya tidak tersangkut ya. Kenapa rambut saya seperti ini? Memang jenis rambut saya ini rambut ikal. Teman-teman mungkin bisa lihat. Saran juga buat teman-teman yang masih berjuang dalam memanjangkan rambut, tetap semangat, jangan dengarkan ocehan orang yang tadi mengenai rambut kalian. Satu saran dari saya, jadilah manusia yang biasa dan berguna. Biarpun Anda masih biasa, maksudnya orang yang biasa-biasa saja, setidaknya kita berguna bagi sesama. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akib.